Silahkan. Shalom Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali Shalom. kita masih terus bersemangat berdoa, bertekun dalam doa setiap pagi ya. Bapak Ibu, firman Tuhan yang ingin saya bagikan, ya saya akan share Mazmur 34 ayat 14. Topiknya adalah kejarlah damai. Ya. Mazmur 34 ayat 14. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah, atau kalau dalam terjemahan yang lain, kejarlah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Nah, Bapak Ibu, menarik sekali ini karena kata yang dipakai adalah carilah atau kejarlah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Nah, ternyata damai itu adalah usaha kita sendiri. Bukan perasaan yang timbul karena keadaan, tetapi kita mengusahakannya. Berdamai itu adalah hasil usaha kita. Dan firman Tuhan berkata, berusahalah mendapatkannya. Jadi kita harus berusaha untuk mendapatkan damai. Ada banyak kegalauan, stres, atau ketidakdamaian adalah ternyata itu bukan karena keadaan, tetapi karena lebih banyak adalah karena kita tidak mengusahakannya. Jadi kalau kita mau tidak stres, tidak galau, tidak mengalami tidak damai, kalau kita tidak mau itu, kita tinggal mengusahakannya, meninggalkannya, gitu ya. Nah, saya catat ada kalau saya melihat dalam Alkitab, ya, yang kita harus kejar damai itu ada 3, ya, terhadap Tuhan, ya, terhadap diri sendiri, lalu terhadap orang lain. Ya, kita harus mengejar damai. Mengapa urutannya Tuhan, diri sendiri, lalu orang lain? Karena kita tidak bisa berdamai dengan diri sendiri kalau kita tidak berdamai dulu dengan Tuhan. Kita tidak bisa berdamai dengan orang lain kalau kita tidak berdamai dengan Tuhan dan berdamai dengan diri sendiri. Ya, jadi urutannya ini harus benar. Dimulai dengan Tuhan. Kita harus mengejar damai dengan Tuhan. Bagaimana ini? Ya, mengejar damai dengan Tuhan dimulai dari kesadaran akan dosa. Ya, kita merasa berdosa, kita membutuhkan juru selamat, lalu kita datang kepada Tuhan. Ya, lalu kita diampuni segala dosanya, hubungan kita dengan Allah dipulihkan. Nah, lalu kita harus menjaga hubungan kita dengan Tuhan ini dengan tetap hidup kudus. Ya, kalau kita gagal, ya karena memang manusia ini nggak langsung sempurna, tetapi bedanya ada. Ketika kita sudah terima Tuhan Yesus, pada dasarnya kita sudah membenci dosa, tetapi kita bisa gagal karena kita sebenarnya tidak menginginkannya, tetapi akhirnya kita gagal karena kita memang secara masih dalam tubuh jasmani kita ini kita bisa gagal. Nah, tetapi kita di dalam Tuhan ini kita harus terus memiliki kerendahan hati, kita terus terbuka dengan Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan harus terus terjaga dengan baik, kita terbuka, kita datang kepada Tuhan dengan segala kelemahan kita. Kita datang, Tuhan aku gagal lagi. Dan Yohanes 1 ayat 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi kita terus harus jaga perdamaian dengan Tuhan supaya
kita terus memiliki hubungan yang bagus dengan Tuhan, berdamai dengan Tuhan, ya. Nah, ini yang penting sekali, ya, penting sekali. Kita harus terus merasakan damai, hubungan yang baik dengan Tuhan kita, yaitu dengan cara menjaganya supaya kelakuan kita tetap bersih, ya. Kalau kita gagal, kita tinggal datang pada Tuhan, ya. Allah menjamin bahwa Ia akan mengampuni segala dosa kita. Dan memang selama kita masih ada di dalam tubuh jasmani kita ini, Alkitab berkata daging kita lemah, roh memang penurut tetapi daging kita masih lemah. Tetapi pada dasarnya kalaupun kita jatuh, ya roh yang ada dalam diri kita itu akan mengingatkan kita dan kita akan minta ampun kepada Tuhan. Itu yang harus terus dibangun, ya. Itu yang harus terus dibangun. Jangan merasa malu mengakui dosa kita kepada Tuhan, ya, sebab Dia tahu siapa kita. Nah, yang kedua adalah kepada diri sendiri, ya. Nah, ini penting sekali, ya. Banyak orang tidak berdamai dengan dirinya sendiri. Ya, kita harus mengambil keputusan ini. Keputusan ini mengambil keputusan untuk menyukai diri sendiri, ya. Banggalah dengan diri sendiri. Tentu bangga karena apa? Tuhan menyelamatkan kita. Karena Tuhan kita ada di dalam diri kita. Bukan karena bangga karena keberadaan kita, karena keadaan fisik kita, bukan. Sama sekali bukan, tetapi karena bangga karena Allah memilih kita. Dia pasti memberikan kekuatan, ya, walaupun kita mungkin masih punya kelemahan, tetapi percayailah, setiap kekuatan adalah pemberian dari Tuhan dan Tuhan punya maksud untuk setiap kelebihan-kelebihan kita itu, ya. Tinggallah di dalam kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Tidak usah kita ingin seperti orang lain, membanding-bandingkan diri kita. Coba ya saya seperti dia, gitu. Atau ya seperti zaman now ini saya lihat banyak orang yang pengen jadi seperti orang Korea gitu. Jangan, ya. Jadi Indonesia kemarin kita mendengar itu, ya. Ya, jadilah seperti yang Tuhan mau dalam hidup kita. Gak usah kita mencoba seperti orang lain. Kenapa? Karena di dalam diri kita Tuhan hidup. Namun kalau Galatia 2:20 kan berkata, ya, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidup kita, katanya, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman. Oleh iman apa? Iman yang pasti karena Yesus mengasihi kita. Jadi kembali lagi ke poin pertama itu tadi, ya. Kalau kita yakin keselamatan kita sudah berdamai dengan Tuhan, itu adalah harta kita yang luar biasa, ya, bersama-sama dengan kita. Dan yang ketiga, kita harus berdamai dengan orang lain, ya. Nah, persoalan banyak stres dengan orang lain ini, hubungan rusak, saudaraku, karena kita memiliki ekspektasi yang seperti yang kita harapkan, ya. Kita mengharapkan orang lain itu sempurna. Nah, makanya penting sekali bagaimana menilai diri kita itu menilai diri kita, begitu juga kita nanti akan menilai orang lain. Kalau kita menyadari diri kita juga tidak sempurna, kita mungkin gagal. Nah, orang lain juga sama. Jadi jangan mengharapkan orang lain sempurna. Jangan mengharapkan dia sama seperti kita. Karena setiap orang diciptakannya berbeda. Jangan selalu menghakimi orang lain. Jangan selalu menilai orang lain. Nanti kita stres sendiri, ya. Tetapi jadilah pemberi motivasi, pemberi bangkit, ya. Nah, Matius 7:12 berkata, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga, ya. Karena itulah seluruh
hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi kalau kita membuat orang lain seperti yang kita bagaimana kita pengen dibuat oleh orang lain itu, tentu ini di dalam Tuhan ya. Ada orang tidak menyukai dirinya sendiri, nah ya dia juga tidak menyukai orang lain. Nah ini harus benar dulu nomor duanya ya. Dia harus dia menyukai dirinya sendiri. Nah lalu apa yang dia menyukai karena ada Tuhan yang berkarya dalam dirinya. Nah lalu apa yang dia inginkan untuk dirinya, begitulah dia lakukan untuk orang lain. Nah, maka itulah katanya seluruh isi hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, mari Bapak Ibu, ya, mari kita di masa-masa mau Natal ini, kita berdoa pertama adalah supaya damai itu betul-betul kita kejar, ya, dan kita berdoa kepada Tuhan supaya damai menguasai anggota keluarga kita, damai juga menguasai semua anggota jemaat, seluruh anggota keluarga dari jemaat Tuhan, kota kita Indonesia dipenuhi dengan damai. Ya, melalui acara-acara Natal mengumandangkan damai, damai, damai di bumi gitu ya, saudaraku. Nah, biar kita memahami ini. Kita harus mengejar damai. Tadi ada 3 poinnya. Kita kejar damai. Kita berdoa juga. Orang-orang juga ada dalam damai, yaitu berdamai dengan Tuhan. Ya, setiap orang menerima keselamatan. Yang kedua, berdamai dengan diri sendiri. Dan yang ketiga, berdamai dengan orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa, saudaraku.